Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zakaria Elianus Sulu, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari kampus Universitas Junaiddin Medan. Pertama-tama yang saya hormati, Ibu pengampu mata kuliah Analisis Proses Bisnis, Ibu Yola Permata Bunda SPD MKOM. Pada video kali ini kita membahas tentang model dan analisis proses bisnis. Mari kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, konteks organisasi dan proses bisnis. Organisasi adalah kesatuan yang memiliki struktur, sumber daya, dan tujuan tertentu. Dalam konteks dunia usaha, organisasi berfungsi sebagai entitas yang menciptakan nilai melalui aktivitas-aktivitas terorganisir secara sistematis. Aktivitas-aktivitas inilah yang disebut sebagai proses bisnis, teman-teman. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan bernilai bagi pelanggan. Proses ini melibatkan aliran informasi, pekerjaan, dan kebutuhan yang saling berhubungan. Dimulai dari permintaan pelanggan hingga produk akhir diterima. Konteks organisasi sangat mempengaruhi berbagai proses bisnis dirancang dan dijalankan. Ada beberapa faktor seperti yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Yang keempat, regulasi dan pemerintah. Yang kelima, persaingan pasar. Semua mempengaruhi bentuk dan efisien proses bisnis. Ada contoh yang saya sediakan di sini teman-teman, yang dimana sebuah universitas memiliki proses bisnis utama seperti penerimaan mahasiswa, pengajaran, dan kelulusan. Semua proses tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, standar akreditas, serta kebutuhan mahasiswa. Dengan memahami konteks organisasi, manajer dapat memastikan bahwa proses bisnis selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Lanjut kedua, value proposition dan model proses bisnis. Kita masuk ke pertama, value proposition. Value proposition nilai adalah janji, manfaat atau nilai yang dijanjikan oleh suatu organisasi kepada pelanggannya. Value proposition harus relevan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyediakan solusi atas permasalahan pelanggan. Yang ketiga, unik dan tidak mudah ditiru. Adapun contoh yang saya sediakan di sini teman-teman, yang dimana aplikasi Gojek menjanjikan transportasi cepat, murah, dan mudah diakses. Yang kedua contohnya, sebuah bank digital dijanjikan pembukaan rekening hanya dalam 5 menit tanpa ke cabangnya langsung. Kedua, model proses bisnis. Agar value proposition dapat direalisasikan, organisasi membangun model proses bisnis yang efisien dan mendukung mencapai nilai tersebut. Model proses bisnis biasanya mencakup yang pertama aktivitas inti, yang kedua proses pendukung, yang ketiga alur kerja, yang ketiga hubungan antar unit. Model proses ini membantu dalam yang pertama mengidentifikasi proses penting, yang kedua menyesuaikan sumber daya dan kebutuhan, yang ketiga meningkatkan koordinasi antara bagian, yang keempat memastikan bahwa value proposisi tercapai. Baik, kita masuk yang ketiga itu proses analisis bisnis dan perbaikan proses bisnis. Kita masuk ke bagian pertama, analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis adalah langkah sistematis untuk memahami dan mengevaluasi proses yang berjalan. Tujuannya adalah untuk menemukan hambatan, ketidakefisienan, atau bagian yang bisa ditinggalkan. Tahapan dalam analisis proses bisnis. Yang pertama, identifikasi proses, menentukan proses apa yang akan dianalisis. Yang kedua, pemodelan proses saat ini,
atau menggambarkan proses yang berjalan saat ini. Yang ketiga, evaluasi kinerja proses, yang dimana mengatur efektivitas, efisiensi, waktu, dan biaya proses. Yang keempat, identifikasi masalah dan peluang, yang dimana menentukan kegiatan yang redundan atau tidak bernilai tambah. Yang kelima, perencanaan proses baru, yang mendesain proses yang lebih optimal. Yang keenam, implementasi perubahan, yang dimana menentukan desain baru dan mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil, mengurangi waktu kerja, dan menekan biaya. Teknik-teknik yang digunakan antara lain, yang pertama teman-teman, eliminasi aktivitas yang tidak penting. Yang kedua, otomatisasi dengan teknologi informasi. Yang ketiga, reorganisasi struktur kinerja. Yang keempat, penerapan standar kinerja baru. Sebagai contoh kasus yang saya sediakan di sini teman-teman, yang pertama, sebuah perusahaan retail menemukan bahwa proses pemesanan barang terlalu lama karena harus melalui 3 persetujuan manual. Dengan digital, proses persetujuan waktu perdagangan barang berkurang dari 5 hari menjadi hanya dalam 1 hari. Yang keempat yaitu notasi dan proses bisnis, yang dimana untuk menemukan visualisasi dan komunikasi antara tim. Perusahaan bisnis biasanya menggambarkan menggunakan notasi atau simbol standar. Berikut notasi pada umumnya. Yang pertama, APBN atau Business Process Model and Notation. Yang pertama merupakan standar internasional untuk pemodelan proses bisnis. Yang kedua, flowchart, yang dimana menggambarkan proses secara umum dan sederhana. Yang kedua, cocok untuk proses yang tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, Sri-Win-Line diagram, yang dimana menampilkan peran atau unit yang menjalankan setiap aktivitas. Yang kedua, mempengaruhi identifikasi tanggung jawab. Yang keempat, UML Activity Diagram, umumnya digunakan untuk di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, memodelkan urutan logika aktivitas dan ke depan dependensinya. Yang ketiga, mampu menunjukkan aktivitas paralel dan kondisi keputusan. Dari pembahasan kita dari tadi teman-teman, sebagai kesimpulan, di mana model analisis proses bisnis merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi modern. Value proposition menjadi dasar utama dalam pembentukan model proses bisnis, karena nilai yang ditawarkan kepada pelanggan harus terwujud melalui proses yang tepat. Struktur dan berorientasi pada hasil. Melalui analisis proses bisnis, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai kendala, pemborosan, dan peluang perbaikan. Baik teman-teman, demikian saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.